Setelah terbang 1000 meter, Mo Xiaolong akhirnya menstabilkan tubuhnya. Dia langsung mengaktifkan semacam kemampuan khusus, dan kekuatan hidup tak berujung keluar dari bagian terdalam tubuhnya. Cedera yang dideritanya sebelumnya benar-benar sembuh seketika. Dia melihat sosok-sosok di kejauhan. Karena reaksi sebelumnya, mereka semua menderita beberapa luka. Saat ini, Fu Qiankun sedang menatap Mo Xiaolong. Suasananya sangat kaku. Yang terpenting, beberapa orang yang pergi untuk membantu Fu Qiankun bertahan dari serangan pedang, meskipun mereka dalam keadaan menyesal dan terlihat sengsara, mereka masih berhasil memblokir serangan itu. Pada saat ini, mereka bergegas menuju Mo Xiaolong. Di bawah kelap-kelip ribuan petir ungu, adegan pertempuran itu sangat mengejutkan. Di hadapan lawan seperti itu, Mo Xiaolong secara alami sangat berhati-hati. Tepat setelah ledakan di langit berakhir, pedang di tangannya berubah menjadi cahaya dingin yang paling menyilaukan. Mengambil kesempatan ini, Mo Xiaolong melihat ke depannya. Meskipun itu hanya pandangan kasar, wajah semua orang sangat jernih. Namun, justru karena inilah hati Mo Xiaolong berangsur-angsur menjadi suram. Dia berpikir dalam hati sepertinya masih ada cukup banyak orang dari klan bintang terberkati. Pertempuran ini akan sedikit sulit untuk dilawan. Sepertinya aku harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Kalau tidak, situasiku hanya akan bertambah buruk. Mata Mo Xiaolong serius. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, lalu dia melakukan langkah pertama. Dalam sekejap mata, cahaya dingin melintas saat prasasti tak berujung muncul di sekitar pedangnya bersamaan dengan infus kekuatan Mo Xiaolong. Cahaya pedang berwarna merah darah meledak sekali lagi. Langit segera dipenuhi dengan bayangan pedang yang tak berujung. Mengenai semua ini, selusin sosok di depannya tidak terkejut sama sekali. Wajah mereka tenang seperti biasanya. Mereka membentuk formasi dan mengepung Mo Xiaolong. Banyak rantai hukum muncul, dan semuanya adalah manifestasi dari dao surgawi tertentu dari surga. Di hadapan kekuatan ilahi yang agung dari dao surgawi, cahaya pedang Mo Xiaolong sama remehnya dengan rumput bebek. Dalam sekejap, itu benar-benar runtuh. Sebaliknya, kekuatan Chains of Laos tidak berubah sama sekali. Adegan ini membuat Mo Xiaolong pucat ketakutan karena kekuatan Chains of Laos telah melampaui imajinasinya. Jika dia terus menghadapi mereka secara langsung, dia yakin dia akan mati. Satu-satunya cara adalah memotong rantai hukum itu. Segera, semua esensi sejati di tubuh Mo Xiaolong meledak. Satu demi satu, pedang terbang berkedip. Pedang ini dipenuhi dengan ketajaman yang luar biasa saat mereka turun. Pada saat yang sama, jiwa pedang yang tak terbatas juga keluar dari tubuhnya, menargetkan rantai hukum. Kedua kekuatan itu bertabrakan dalam sekejap. Gelombang kejut tak berujung meledak pada saat ini, dan rantai hukum juga berbenturan dengan jiwa pedang. Suara memekakkan telinga bisa terdengar tanpa akhir. Seolah-olah dunia telah hancur. Namun, Mo Xiaolong segera menemukan bahwa meskipun serangan pedangnya kuat, itu masih kurang dibandingkan dengan Chains of Laos di depannya. Secara khusus, beberapa retakan muncul di pedang panjangnya dan segera hancur berkeping-keping. Namun, pada saat inilah seluruh langit dipenuhi dengan aura kuno. Itu buram dan tidak jelas, dan sepertinya telah mengalami perubahan hidup. Gambar batu besar yang memancarkan aura kuno juga muncul di langit. Nine Heavens Boulder, tekan. Setelah Mo Xiaolong selesai berbicara, batu besar kuno itu akhirnya muncul di depan semua orang. Kekuatan tertinggi yang tak terbatas memenuhi seluruh langit, dan bahkan rantai hukum di bawahnya sangat berkurang. Setelah itu, kekuatan tak terbatas meledak dari Nine Heavens Boulder, memenuhi udara. Dibandingkan dengan serangan pedang Mo Xiaolong sebelumnya, itu beberapa kali lebih kuat. Bahkan langit mulai bergetar di bawah kekuatan tak terbatas seperti distorsi yang muncul di angkasa. Awalnya, selusin orang mampu menahan serangan pedang Mo Xiaolong dengan mudah. Namun, saat mereka merasakan aura yang memenuhi udara, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Mo Xiaolong akan memiliki harta karun seperti batu 9 surga. Mereka mengerti betul bahwa pada saat ini, mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan dari batu 9 langit. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang menahan diri. Gemuruh. Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Bayangan pedang yang memenuhi langit runtuh di tengah gempa susulan. Adapun rantai hukum yang menakutkan, mereka juga tidak dapat menahan kekuatan mengerikan yang meletus dari batu 9 surga. Rantai hukum itu hanya bisa menahannya sesaat. Demikian pula, itu bukan tandingan Nine Heavens Boulder. Orang-orang yang menciptakan Chains of Laos untuk menekan Mo Xiaolong sebelumnya kurang lebih mengalami semacam serangan balik. Meski sosok mereka dalam keadaan menyedihkan, mata mereka menatap Mo Xiaolong. Setelah itu, Mo Xiaolong menyerang orang-orang di depannya. Di bawah ledakan kekuatannya,
batu 9 surga menyebarkan kekuatannya yang menutupi area di depan. Dalam menghadapi serangan mendadak ini, lawan Mo Xiaolong tampak ketakutan. Namun, kecepatan reaksi mereka juga sangat cepat. Satu demi satu sosok melintas dan mengelak ke kejauhan. Namun, banyak dari mereka yang lengah dan tidak dapat mengelak tepat waktu. Mereka terjebak oleh Nine Heavens Boulder dan mulai merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka. Mereka sekarang harus menahan tekanan yang mengerikan. Sementara Mo Xiaolong melawan orang-orang dari klan bintang terberkati, Ye Xiao telah membantu surga menangani 7 dari 9 naga leluhur. Baginya, mengalahkan naga leluhur ini sangatlah mudah. Sekarang, hanya Heaven Devouring Divine Dragon dan Extreme Void Celestial Dragon yang tersisa. Kedua naga leluhur ini pintar. Merasa ada sesuatu yang salah dan mereka tidak dapat berkomunikasi dengan naga leluhur lainnya, mereka mundur diam-diam. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah saat ini. Mereka ingin terlebih dahulu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan komunikasi mereka dengan leluhur naga lainnya terputus. Yang mengejutkan mereka, ketika mereka mengetahui tentang kematian 7 naga leluhur yang telah menyebar ke seluruh alam ilahi, tubuh mereka gemetar ketakutan. Ya, untuk pertama kalinya, mereka ketakutan. Mereka juga mengetahui bahwa rumor tentang orang yang diangkat oleh surga itu benar. Awalnya, saat mendengar tentang orang ini, mereka mengira itu hanya rumor untuk mengintimidasi mereka. Namun, baru sekarang mereka memahami gawatnya situasi mereka saat ini. Mereka segera menjadi sangat berhati-hati. Mereka tahu mereka tidak bisa bergerak sembarangan, jika tidak, mereka akan mati. Mereka pun memutuskan untuk berkumpul dan mundur kembali ke alam semesta kedua agar aman. Sayangnya, ketika keduanya tidak dapat bertemu lagi. Itu karena naga ilahi pemakan surga bertemu Lin Hao yang mengakibatkan pertempuran sengit antara mereka berdua. Lin Hao dan Heaven Devouring Divine Dragon bertarung terus-menerus selama 3 hari, dan baru kemudian Lin Hao berhasil membunuh Heaven Devouring Divine Dragon sepenuhnya. Melihat mayat naga ilahi pemakan surga, Lin Hao bergumam jika bukan karena insting pedang, itu akan menjadi aku di tempatmu. Saat Lin Hao bergumam, adegan sebelumnya sepertinya telah terlintas di depan matanya. Jika bukan karena Sword Infinity yang bahkan mampu mencabik-cabik ruang itu sendiri, dia tidak akan pernah bisa menghancurkan pusaran air besar yang melahap dan kekuatan melahap naga ilahi pemakan surga. Kaisar surgawi dari era primordial terkenal dengan ilmu pedangnya. Semua orang tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh bahkan naga leluhur. Namun, dia tidak pernah benar-benar membunuh naga leluhur sebelumnya. Tapi tentu saja, dia terluka parah dan bahkan memotong salah satu sayap naga Serenity 9 neraka di kehidupan sebelumnya. Namun, dalam kehidupan ini, dia akhirnya berhasil membunuh naga leluhur, dan membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menghadapi naga leluhur. Sekarang Heaven Devouring Divine Dragon juga telah mati, hanya Extreme Void Cosmic Dragon yang tersisa. Dari 9 naga leluhur, 8 sudah mati. Ketika Extreme Void Cosmic Dragon tidak dapat berkomunikasi dengan Heaven Devouring Divine Dragon selama lebih dari 3 hari, dia tahu bahwa Heaven Devouring Divine Dragon mungkin juga telah mati. Artinya, dia sekarang adalah satu-satunya naga leluhur yang masih hidup. Ini menyebabkan rasa takut di hatinya meningkat beberapa kali lipat. Dia tahu dia harus mundur kembali ke alam semesta kedua, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Naga Cosmic Void Extreme ingin melarikan diri, namun, keberuntungannya terlalu buruk. Dia bahkan belum mengambil langkah apapun ketika Ratu tiba-tiba muncul di depannya. Dia ada di sana untuk menunda Extreme Void Cosmic Dragon di bawah perintah surga sehingga Ye Xiao bisa datang dan menyingkirkan naga ini. Di dunia lain, sudah 3 hari sejak Mo Xiaolong menekan beberapa dewa kuno dari bintang terberkati di bawah batu 9 langit. Dalam 3 hari ini, mereka mencoba beberapa kali untuk melarikan diri, tetapi perjuangan mereka sia-sia. Mereka tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan setelah 3 hari berjuang, mereka benar-benar kelelahan. Sekarang, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menggerakkan tubuh mereka. Mereka benar-benar ditekan di bawah batu 9 surga Mo Xiaolong. Sementara Mo Xiaolong menekan dewa kuno dari klan bintang terberkati, Fu Qianlun mengalami kesengsaraan guntur selama 3 hari ini. Mo Xiaolong telah menyaksikan betapa kuatnya Fu Qiankun dalam 3 hari ini. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena jika dia berani meninggalkan posnya, dewa kuno yang tertekan dapat dengan mudah menjatuhkan batu 9 surga dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun, sekarang mereka sangat kelelahan sehingga mereka bahkan tidak bisa bergerak, dia siap menyerang Fu Qiankun saat dia masih mengalami kesengsaraan guntur. Memanfaatkan kesempatan ini, Mo Xiaolong bergerak. Dia mengambil pedang lain sejak yang sebelumnya hancur, dan ditebas.
Serangan pedang yang sederhana namun menakutkan dilepaskan yang tampaknya telah menyembunyikan kekuatannya sepenuhnya. Tidak ada yang bisa merasakan kekuatan dalam serangan pedang ini, tetapi segera, para dewa kuno itu memiliki firasat buruk di hati mereka ketika mereka melihat serangan pedang ini. Adegan ini menyebabkan Fu Qianqun menjadi cemas. Dia tidak mampu untuk gagal dalam kesengsaraan di sini. Dia harus melewati kesengsaraan ini sehingga dia berhasil menstabilkan kultivasinya di alam dewa kuno. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Kamu berani. Mo Xiaolong mendengar kata-kata ini, tapi dia tidak peduli sama sekali. Tapi di dalam hatinya, dia punya pertanda buruk. Fu Qianqun telah meningkatkan kewaspadaan di dalam hatinya. Oleh karena itu, saat Mo Xiaolong mengalihkan pandangannya, dia segera mulai melarikan diri. Di sisi lain, dua cahaya destruktif melesat keluar dari mata Fu Qianqun. Jika Ye Xiao ada di sini, dia akan terkejut menyadari bahwa serangan Fu Qianqun ini sebenarnya mengandung pemahaman tentang 70% makna hukum penghancuran yang mendalam. Saat dua berkas cahaya menyentuh serangan pedang Mo Xiaolong, sebuah ledakan keras terdengar dan serangan pedang itu pecah menjadi pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Namun, kedua balok penghancur itu tidak berhenti. Mereka terus bergerak maju dan melesat ke cakrawala, menciptakan dua lubang di langit yang tampak menakutkan. Jika Mo Xiaolong tidak melarikan diri sebelumnya, dia takut dia sudah mati sekarang. Melihat Mo Xiaolong berhasil melarikan diri, kemarahan di hati Fu Qianqun telah mencapai puncaknya. Semua momentum di tubuhnya telah meletus. Bahkan Mo Xiaolong, yang jaraknya ribuan meter bisa dengan jelas merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya. Tidak bagus, kesengsaraan kilat akan segera berakhir. Aku harus cepat. Segera, Mo Xiaolong berpikir dalam hatinya. Kemudian, dia meningkatkan kecepatannya beberapa kali. Mo Xiaolong juga memperhatikan situasi batu 9 surga. Karena penindasan 9 surga boulder, orang-orang di bawah hampir tidak bisa menolak. Situasi mereka sangat buruk dan sepertinya mereka akan mati setiap saat. Melihat situasi ini, esensi sejati di tubuh Mo Xiaolong telah meletus dengan seluruh kekuatannya. Cahaya di Nine Heavens Boulder tiba-tiba muncul dan mengisi seluruh kekosongan. Tekanan yang mengejutkan telah menyebabkan jejak kesuraman muncul di hati setiap orang. Jelas bahwa Mo Xiaolong ingin berurusan dengan orang-orang ini terlebih dahulu sehingga, bahkan jika Fu Qianqun berhasil mengatasi kesengsaraan guntur, orang-orang ini tidak akan ada di sana untuk membantunya. Berhenti sekarang. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan. Suara dingin terdengar dari kejauhan. Ketika Mo Xiaolong berbalik, dia bisa melihat bahwa Fu Qianqun menghadapi sambaran petir terakhir. Di kehampaan yang jauh, ribuan sambaran petir berkedip dan berkumpul bersama, mengembun menjadi sambaran petir yang sangat merusak. Meskipun masih ada jarak beberapa mil di antara mereka, Mo Xiaolong masih bisa dengan jelas merasakan tekanan dan ancaman yang datang dari petir terakhir yang masih semakin kuat kekuatannya. Namun, dia tidak menyangka Fu Qianqun masih memiliki energi untuk memperhatikan pergerakan tempat ini bahkan dalam situasi seperti itu. Mo Xiaolong menarik napas dalam-dalam dan hendak membunuh orang-orang itu ketika Fu Qianqun, yang berada beberapa mil jauhnya, segera menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk melawan sambaran petir terakhir. Riak yang mengerikan muncul di kehampaan saat ledakan dahsyat terjadi yang membutakan langit, dan pada saat yang sama, gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah. Sebelum rangkaian acara ini berakhir, sesosok tiba-tiba muncul di depan Mo Xiaolong. Sosok itu terlihat sangat menyedihkan dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Namun, suaranya yang dingin terdengar masih terdengar ketika dia berkata, "Kami tidak punya dendam sebelumnya, saya tidak tahu mengapa Anda menyerang saya dan bahkan mencoba membunuh beberapa tetua keluarga saya. Namun, karena Anda berani melakukannya jadikan aku musuhmu, maka kamu hanya bisa membayar dengan darahmu." Tanpa diragukan lagi, pria ini adalah Fu Qianqun yang baru saja melampaui kesengsaraannya. Namun, dia telah dengan paksa menembus kesengsaraan petir, menyebabkan dia menderita reaksi tertentu. Dari sini, bisa dilihat seberapa kuat niat membunuhnya terhadap Mo Xiaolong. Meskipun Mo Xiaolong telah membunuh banyak dewa kuno dalam hidupnya, dia masih memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya saat menghadapi Fu Qianqun. Lagi pula, dewa kuno di depannya ini benar-benar berbeda dari yang pernah diperangi Mo Xiaolong sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat lawannya, ini bukanlah alasan bagi Mo Xiaolong untuk menyerah dan mundur. Bahkan jika Mo Xiaolong hampir tidak bisa melarikan diri, Li Tianxing, dan yang lainnya yang tidak jauh pasti akan mati. Apalagi, akan ada lebih banyak orang yang akan mati karena ini. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan gerak maju mereka. Oleh karena itu, Mo Xiaolong hanya berkata aku menyerangmu hanya karena aku tidak ingin kamu membidik apa yang telah kita cari selama bertahun-tahun.
Setelah dia mengatakan ini, tanpa menunggu jawaban Fu Qiankun, yang memiliki ekspresi bingung di wajahnya, pedang di tangannya bersinar. Dia memanfaatkan fakta bahwa Fu Qiankun belum pulih dan memberinya pukulan fatal. Namun, melihat cahaya pedang di depannya, bahkan Fu Qiankun yang terluka parah pun mengungkapkan senyum tipis. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setelah itu, Fu Qiankun hanya melambaikan tangannya. Dao surgawi di dunia beresonansi dengannya. Riak mendalam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Banyak rantai hukum yang terhubung bersama muncul, menciptakan pemandangan yang indah dan spektakuler. Adapun serangan pedang yang dilakukan oleh Mo Xiaolong, kali ini tidak menyebabkan kerusakan pada Chains of Laos karena telah benar-benar runtuh. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari klan bintang terberkati ini benar-benar menakutkan? Desas-desus itu memang pantas diterima. Setelah melihat pemandangan ini, mata Mo Xiaolong tiba-tiba menyusut dan pupilnya dipenuhi ketakutan. Hatinya tenggelam ke dasar lembah pikiran. Dia tidak bisa tidak berpikir, apakah dia benar-benar memiliki peluang untuk menang saat menghadapi lawan seperti itu. Dan pada saat inilah pikiran Mo Xiaolong sedang kesurupan, Fu Qiankun mulai bergerak. Meskipun sosoknya dalam keadaan menyedihkan, kekuatannya masih sangat menakutkan. Dia hanya melambaikan telapak tangannya pada kekosongan di depannya dan dalam sekejap, energi kejutan tak terbatas yang bercampur dengan kekuatan beberapa hukum muncul, menyelimuti Mo Xiaolong dengan segera. Ini adalah kekuatan dari klan bintang terberkati yang diberkati oleh Dao Surgawi. Mereka dapat dengan mudah memahami hukum apapun selain hukum waktu dan maknanya yang mendalam. Adapun Mo Xiaolong, dia seperti semut di dalam sangkar, sama sekali tidak berarti. Yang terpenting, Mo Xiaolong bisa merasakan bahaya mematikan yang datang dari sekitarnya. Jika dia tidak menyelesaikannya secepat mungkin, dia harus mati pada akhirnya. Sayangnya, ketika dia mencoba, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali. Seolah-olah kekuatannya telah meninggalkan tubuhnya. Harus diketahui bahwa Mo Xiaolong adalah Tuhan dari ras Gatvin. Dia juga ahli terkuat di masanya. Tetapi pada saat ini, ketika menghadapi dewa kuno yang baru naik, Fu Qiankun, dia tidak dapat melakukan apapun. Ini menakutkan. Tebasan langit tanpa tandingan. Ini adalah serangan yang diluncurkan oleh Fu Qiankun. Dia ingin membunuh Mo Xiaolong dalam satu serangan. Di bawah pedangnya, dua helai energi pedang muncul. Mereka saling silang dan melengkapi satu sama lain. Yang paling penting adalah bahwa dua helai energi pedang ini diisi dengan kekuatan makna mendalam dari beberapa hukum seperti Yin dan Yang, hidup dan mati, terang dan kegelapan, dan sebagainya. Singkatnya, kekuatan pedang ini telah meningkat puluhan ribu kali dibandingkan sebelumnya. Setelah cahaya pedang, fenomena aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, dan mereka menyapu kandang di sekitarnya. Setelah beberapa saat, konfrontasi yang mengerikan dimulai. Kekosongan diisi dengan benturan hukum surgawi. Ledakan aturan menyebabkan seluruh dunia bergetar karena banyak pemandangan kehancuran terjadi, menghancurkan banyak tempat. Di bawah serangan ini, seluruh dunia terpengaruh dan tidak ada yang tahu berapa banyak nyawa yang berakhir. Adegan ini tidak kalah dengan kehancuran seluruh dunia. Seolah-olah seluruh dunia akan dihancurkan pada detik berikutnya. Mo Xiaolong sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berpikir jernih lagi. Matanya terbuka lebar dan bahkan sebelum energi pedang mendarat padanya, dia benar-benar terpengaruh oleh sebelum serangan pedang ini. Momentumnya saja telah menyebabkan kehancuran besar di seluruh dunia. Jika serangan ini benar-benar mendarat, Mo Xiaolong tahu bahwa dia akan mati, tidak diragukan lagi. Namun, bersamanya, seluruh dunia ini dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya akan hilang juga. Dan dia akan menjadi alasan utama, orang yang disalahkan atas kehancuran dunia ini. Seandainya dia tidak ikut campur dalam masalah Fu Qiankun dan mencoba menghentikan kesengsaraan gunturnya, hal seperti ini tidak akan terjadi. Lagi pula, dia tidak yakin apakah tujuan Fu Qiankun sama dengan tujuannya. Bagaimana jika kehadiran Fu Qiankun di sini hanyalah sebuah kebetulan? Hati Mo Xiaolong dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematiannya dan pemusnahan dunia ini. Namun, sebelum dua helai energi pedang dapat membawa lebih banyak kerusakan, mereka tampaknya telah terkurung dalam kotak spasial yang sangat kuat yang juga menghentikan kehancuran dunia ini. Dan setelah itu, ruang di dalam kotak spasial yang membatasi dua helai energi pedang yang saling silang tiba-tiba dipenuhi dengan energi penghancur yang sangat tinggi bersama dengan hukum penghancuran, segera menghancurkan dua energi pedang yang dipenuhi dengan entah berapa banyak hukum. Ini, apa yang terjadi? Fu Qiankun terkejut saat melihat pemandangan ini. Bahkan fluktuasi energi sekecil apapun menghilang.
Serangannya ditangani dengan cepat. Dia memandang Mo Xiaolong yang wajahnya dipenuhi keputusasaan dan matanya tertutup. Jelas bahwa Mo Xiaolong tidak ada hubungannya dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu siapa yang melakukan ini? Tiba-tiba, Fu Qiankun merasakan kehadiran seseorang dan berbalik, hanya untuk melihat seseorang yang diselimuti cahaya keemasan berdiri tidak jauh darinya. Siapa kamu? Fu Qiankun mengerutkan kening dan bertanya. Ye Xiao tidak menjawab Fu Qiankun. Sebaliknya, dia mengamatinya seolah-olah sedang mengamati binatang yang unik. Ye Xiao menunjukkan ketertarikannya pada Fu Qiankun. Nah, ada alasan mengapa dia merasa seperti ini. Setelah Ye Xiao berurusan dengan 7 naga leluhur dan sedang dalam perjalanan untuk berurusan dengan naga ilahi pemakan surga, dia mendengar dari utusan surga bahwa naga ilahi pemakan surga dicegat dan dibunuh oleh Lin Hao. Mendengar ini, Ye Xiao mengubah arahnya dan mulai pergi ke naga Cosmic Void Extreme. Namun, dia sekali lagi mendengar berita bahwa ratu berurusan dengan naga ini saat ini. Mempelajari ini, Ye Xiao memutuskan untuk pergi ke tempat di mana dia merasakan energi yang luar biasa dan fluktuasi hukum. Ketika dia tiba di tempat kejadian, dia terkejut melihat Mo Xiaolong di sana. Dia juga kaget melihat betapa tak berdayanya Mo Xiaolong saat menghadapi serangan Fu Qiankun. Fu Qiankun memang istimewa. Orang ini benar-benar menunjukkan kekuatan untuk menghadapi dewa-dewa Vale. Belum lagi, kemampuannya menggunakan beberapa hukum sekaligus. Ini mengingatkan Ye Xiao pada satu orang utusan langit. Pada saat itulah dia mendengar dari utusan surga lagi. Ternyata Fu Qiankun berasal dari klan khusus bernama Klan Bintang Terberkati yang telah menerima berkah dari Dao Surgawi. Dan dia juga dipilih oleh Dao Surgawi untuk menjadi utusan surga. Itu sebabnya Fu Qiankun perlu memahami hukum langit 2996 dan makna mendalamnya. Adapun 4 hukum tertinggi lainnya, tidak ada utusan surga yang memiliki izin untuk memahaminya, dan Fu Qiankun juga dibatasi oleh aturan ini. Fu Qiankun belum menjadi utusan surga, dia masih dalam masa percobaan. Setiap utusan surga di masa depan harus melalui pelatihan dan cobaan khusus. Menghadapi kesengsaraan surgawi saat menerobos setiap alam utama dalam kultivasi sejak awal juga termasuk di antara cobaan tersebut. Itulah alasan mengapa Fu Qiankun menghadapi kesengsaraan surgawi meskipun dia menerobos ke alam dewa kuno. Mendengar pertanyaan Fu Qiankun, Ye Xiao menjawab, jangan pedulikan aku. Kamu dapat melanjutkan pertempuranmu. Seandainya kamu tidak mempengaruhi dunia ini, menyebabkannya mendekati ambang kehancuran, aku tidak ikut campur dalam pertempuranmu. Tapi tunggu, kekuatanmu jauh melampaui Mo Xiaolong. Jadi, mari kita buat peraturan. Kamu tidak bisa menggunakan lebih dari 3 hukum dan makna mendalamnya sekaligus. Saat Ye Xiao berbicara, kata-katanya menjadi hukum, segera membatasi kekuatan Fu Qiankun. Fu Qiankun terkejut saat melihat ini. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Ye Xiao melakukan ini. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa bukan Ye Xiao yang melakukan ini, itu adalah utusan surga yang mengambil tindakan setelah mendengar kata-kata Ye Xiao. Yah, bahkan dia ingin melihat apakah Fu Qiankun bisa menghadapi Mo Xiaolong dengan penggunaan terbatas lebih dari 3 hukum dan maknanya yang mendalam atau tidak. Melihat pemandangan ini, Fu Qiankun sedikit mengernyit lalu menghela nafas. Dia bukan orang bodoh, dia mengerti betul bahwa Ye Xiao jauh lebih kuat darinya. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan energi surga dari cahaya keemasan yang menyelimuti Ye Xiao. Ini membuatnya berpikir Ye Xiao dikirim oleh surga untuk mengujinya. Ini adalah salah satu ujian yang harus dia lewati untuk menjadi utusan surga. Berpikir seperti ini, Fu Qiankun mengangguk dan setuju. Kemudian dia memandang Mo Xiaolong dan berbicara, meskipun kekuatanku sekarang lebih rendah dari sebelumnya, bukan berarti aku tidak bisa menghadapimu. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi seranganku selanjutnya. Mo Xiaolong menghela nafas lega ketika dia membuka matanya dan melihat tidak ada yang terjadi padanya atau teman-temannya di kejauhan. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Xiao, dia tercengang. Dia tidak bisa mengerti siapa sosok emas ini, karena dia tidak hadir dalam pertemuan dewa kuno sebelumnya. Namun, untuk membuat Fu Qiankun menyetujui kondisinya, Mo Xiaolong mengerti bahwa Ye Xiao pasti jauh lebih kuat. Dia mendengar apa yang dikatakan Fu Qiankun kepadanya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, rasa krisis muncul di hati Mo Xiaolong sekali lagi. Dia melihat Fu Qiankun meninju dia. Meskipun itu hanya pukulan sederhana, itu dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Ini karena tinju ini tidak hanya diisi dengan jiwa tinju yang sangat menakutkan, tetapi Fu Qiankun juga memanfaatkan pemahamannya tentang makna mendalam hukum angin, api, dan petir. Belum lagi, dia menggunakan keterampilan seni bela diri khusus yang disebut pukulan hancur. Nama teknik itu tampak sederhana, tetapi itu dipenuhi dengan misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya.
Saat pukulan itu dilempar keluar, langit dan bumi dan bahkan seluruh langit tidak menghasilkan fenomena yang tidak biasa. Namun, Mo Xiaolong bisa merasakan bahwa di kedalaman langit, atau mungkin bisa disebut tempat di mana ruang berpotongan, fluktuasi menakutkan muncul. Serangan ini sebenarnya ditularkan melalui ruang angkasa. Ya, serangan ini sangat mengerikan meskipun Fu Qiankun dibatasi. Mo Xiaolong mengerti bahwa jika dia tidak bisa menghadapi serangan ini, dia pasti akan mati. Bahkan teman-temannya bisa mati. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin mati? Jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, kamu akan mati tanpa kematian. Jadi cepatlah dan kembalilah ke akal sehatmu. Kamu bahkan berhasil melarikan diri dari hukuman surga, mengapa kamu kehilangan fokus dan keinginan untuk bertarung ketika menghadapi seseorang yang berkali-kali lebih lemah dari surga itu sendiri? Saat Mo Xiaolong terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa, dia mendengar kehampaan misterius berdering di benaknya. Mo Xiaolong tahu milik siapa suara itu. Itu datang dari orang yang diselimuti cahaya kemasan. Hanya saja, dia tidak dapat merasakan keakraban dalam suara Ye Xiao meskipun dia pernah bertemu dengan Ye Xiao sebelumnya. Ketika Mo Xiaolong mendengar apa yang dikatakan Ye Xiao, dia segera kembali sadar. Dia tahu apa yang dikatakan Ye Xiao benar. Segera, semburan niat bertarung muncul di matanya dan dia siap bertarung. Iya, orang berbaju emas itu benar. Aku bahkan menghadapi hukuman surga sebelumnya dan disegel untuk seluruh era, tapi pada akhirnya, aku bisa melarikan diri. Ketika saya hampir keluar dari membran kosmik surga, setengah dari jiwa dan tubuh saya segera terkorosi dan hancur, tetapi bahkan kemudian saya dapat mempertahankan hidup saya. Apa yang aku takutkan saat ini? Sialan, datanglah padaku. Mo Xiaolong segera menjadi tak kenal takut, memancarkan aura berat milik dewa kuno yang sangat kuat. Tinju pemecah kekosongan. Mo Xiaolong juga meninju. Meskipun dia belum memahami Fist Soul, dia telah memahami Fist Intent. Dan dalam serangan ini, dia memanfaatkan total 4 makna mendalam. Dua pukulan mengerikan itu bertabrakan satu sama lain, tetapi tidak ada gelombang kejut yang dihasilkan atau tidak ada kehancuran yang terlihat terjadi dengan mata terbuka. Namun, seorang kultivator dengan basis kultivasi yang mendalam dapat menemukan bahwa seluruh kekosongan telah dipelintir oleh benturan dua kekuatan, dan turbulensi spasial yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di mana-mana. Begitu seseorang terjebak dalam turbulensi spasial, dia tidak akan pernah bisa kembali. Mo Xiaolong mengerutkan alisnya dan segera mengaktifkan skill gerakannya untuk bergerak maju. Esensi sejatinya dengan gila-gilaan ditanamkan ke dalam kehampaan dan aura menakutkan muncul di kehampaan yang tak terbatas. Tebasan asal Gatvin. Menghadapi musuh seperti itu, Mo Xiaolong tidak menahan diri sama sekali. Dia mengeluarkan pedang, dan begitu pedang itu muncul, itu sudah mengintegrasikan semua wawasannya ke dalamnya. Cahaya pedang segera dipenuhi dengan kedalaman yang tak terlukiskan. Ini adalah serangan yang menyerang saya sebelumnya. Meskipun terlihat sangat menakutkan, itu memang mengandung banyak makna mendalam. Terlebih lagi, dia juga menggunakan jiwa pedang dalam serangan ini yang meningkatkan daya rusak dan ketajaman serangan ini setidaknya 10 kali lipat waktu. Serangan ini benar-benar brilian. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu seseorang yang mampu bertarung seperti ini di sini, di dunia terpencil ini. Bahkan Fu Qiankun tidak bisa tidak memuji dengan suara rendah saat dia merasakan kekuatan serangan ini. Cara dia memandang Mo Xiaolong telah berubah, dan matanya dipenuhi keheranan. Setelah itu, Fu Qiankun berteriak datanglah padaku dengan suara rendah, dan menyerang 3 kali terus-menerus. Setelah 3 serangan berturut-turut, Fu Qiankun menggunakan jarinya untuk menulis sesuatu di udara. Sebuah teknik yang berisi pemahamannya tentang arti mendalam yang unik ditampilkan. Adapun serangannya, itu ditujukan pada cahaya pedang. Dalam sekejap, seluruh kekosongan beriak sekali lagi dan keretakan spasial yang menakutkan dapat dilihat di mana-mana. Bahkan mereka yang berada puluhan ribu mil jauhnya dapat dengan jelas merasakan fluktuasi yang begitu mengerikan. Tabrakan itu seperti ledakan titik aneh ketika dunia lahir. Gelombang kejut meledak dan dunia sepertinya akan terbelah. Untungnya, Ye Xiao ada di sana untuk membantu dunia melawan akibat dari pertempuran ini. Meskipun langit dunia ini benar-benar hancur, dia menjaga dunia ini tetap aman dan sehat. Bumi, air, api, dan angin muncul di medan perang karena penggunaan arti mendalam Dao Surgawi. Adapun Li Tianxing dan yang lainnya yang datang ke sini bersama Mo Xiaolong, mereka sudah melarikan diri saat pertempuran dimulai. Pada saat ini, mereka berdiri puluhan ribu mil jauhnya. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menghadapi gempa susulan yang mengerikan. Lawan seperti ini benar-benar terlalu menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun yang tak terhitung aku bertemu dengan musuh yang bisa melawanku sedemikian rupa. Pada saat ini,
Pikiran yang sama muncul di benak mereka berdua. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Terutama Fuqiankun, dia merasa lebih terkejut di dalam hatinya. Orang harus tahu bahwa bahkan orang terkuat dari ras bintang terberkati dan ras lain di alam semesta tidak dapat berdiri bahu-membahu dengannya dalam pertempuran. Jika bukan karena dia menahan diri, mereka akan dihancurkan dengan cara berdarah. Namun, pada saat ini, dia seimbang dalam pertempuran melawan Mo Xiaolong. Bagaimana pemandangan seperti itu tidak mengejutkannya dan orang-orang yang tertindas di bawah batu 9 langit. Berbicara tentang orang-orang ini dan batu 9 surga, mereka pindah ke ratusan ribu mil jauhnya di langit oleh Ye Xiao. Tetapi karena basis kultivasi mereka yang mendalam, mereka dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di medan perang utama yang merobek langit dan hampir memusnahkan seluruh dunia ini. Detik berikutnya, keduanya menyerang pada saat bersamaan. Pada saat ini, keributan semakin mengejutkan. Bahkan dari jarak puluhan ribu mil, seseorang dapat dengan jelas melihat sinar pedang sederhana muncul. Sinar pedang yang sederhana mengandung kedalaman yang sangat sedikit sehingga hanya sedikit pembudidaya pedang di seluruh alam semesta yang bisa mengerti. Lagi pula, sangat sedikit yang memahami jiwa pedang. Saat pertarungan berlanjut, Fuqiankun dan Mo Xiaolong mengeluarkan banyak senjata level dewa juga. Pada saat ini, senjata yang tampak tidak biasa di tangan Fuqiankun, serta lonceng besar yang berkedip-kedip dengan cahaya kabur, berbunyi dengan lonceng panjang. Suara itu menempuh jarak puluhan ribu mil. Setiap orang yang mendengarnya dapat merasakan bahwa jiwa ilahi mereka bergetar. Pertempuran ini tidak sesederhana itu. Satu demi satu, serangan yang tak terhitung jumlahnya terus bertabrakan. Setiap detik, banyak ledakan terdengar dan terlihat terjadi di langit. Tapi karena Ye Xiao, serangan mereka tidak dapat mempengaruhi dunia sedikitpun. Karena langit dunia ini benar-benar hancur, yang muncul adalah ruang tanpa akhir. Pada saat ini, karena pertempuran yang membawa turbulensi ruang angkasa, ruang yang luas dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Bumi, air, api, dan angin berkumpul bersama dan berevolusi. Tabrakan yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah langit dan bumi terbelah. Kekosongan meledak saat makna mendalam bertabrakan. Mo Xiaolong dan Fuqiankun telah bertukar pukulan berkali-kali dalam sepersekian detik. Tidak ada dewa kuno biasa yang bisa melihat kedalaman di balik pertempuran mereka dengan jelas. Pertempuran telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga jika beberapa dewa dan bahkan dewa kuno biasa entah bagaimana memasuki medan perang sekarang, mereka akan terbunuh setelah ledakan. Pertarungan ini telah menjadi pertarungan yang menakutkan antara Fuqiankun dan Mo Xiaolong. Meskipun Mo Xiaolong sangat kuat, kekuatannya masih kurang dibandingkan dengan Fuqiankun. Jika Ye Xiao tidak mengajukan tawaran untuk membatasi Fuqiankun, dia akan segera dibunuh. Bahkan sekarang, dia terus-menerus didorong mundur dalam pertempuran ini. Di bawah tabrakan yang tak terhitung jumlahnya, beberapa luka muncul di tubuhnya, dan sedikit darah ungu kemasan tertinggal di sudut mulutnya. Ini adalah darahnya sebagai orang dari Gatvin Rache. Semakin lama pertempuran sengit berlangsung, semakin besar kejutan di hati Mo Xiaolong. Jika bukan karena pengalaman pertempuran kehidupan masa lalunya dan trik yang tak terhitung jumlahnya di lengan bajunya, dia akan dikalahkan dan bahkan mungkin mati dalam pertempuran ini sejak lama. Merasakan bahaya dalam pertempuran, Mo Xiaolong menggertakkan giginya dan melepaskan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, 6 sinar cahaya berkelap-kelip di kehampaan. Aura yang luas dan kuno menyebar ke segala arah. Bahkan Fuqiankun tidak bisa mengabaikan 6 sinar cahaya ini, karena dia merasa terancam olehnya. Memanfaatkan momen ketika pikiran Fuqiankun terganggu, banyak pedang terbang ditembakkan. Menghadapi lawan seperti itu, Mo Xiaolong harus mengambil semua risiko meletakkan formasi pedang. Formasi pedang astral surgawi. Ini adalah formasi pedang yang dipahami Mo Xiaolong di kehidupan sebelumnya. Sejak dia memahaminya, dia selalu menganggapnya sebagai kartu trufnya. Sekarang, dia akhirnya akan mengungkap kartu truf ini. Sebelum ini, Mo Xiaolong belum pernah bertemu lawan yang layak untuknya melepaskan formasi pedang ini untuk bertarung. Tapi tekanan dari Fuqiankun begitu tinggi sehingga dia mau tidak mau harus melepaskan serangan terkuatnya. Setiap pedang terbang telah berubah menjadi bintang paling terang saat mereka terbang. Selain 6 sinar cahaya yang memancarkan aura kuno dan jiwa pedang yang kuat, saat mereka muncul, mereka telah menyelimuti kehampaan di sekitarnya, benar-benar menyegel rute pelarian Fuqiankun. Karena formasi pedang, kehampaan di sekitarnya telah disegel sepenuhnya dalam sekejap. Mo Xiaolong tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat bahwa gerakannya berhasil, tetapi kewaspadaan di matanya tidak berkurang sama sekali. Lagi pula, musuh kali ini terlalu menakutkan. Harus kukatakan, kekuatanmu terlalu menakutkan. Kamu mampu memaksaku sedemikian rupa. Namun, semakin seperti ini, semakin kuat niat membunuhku terhadapmu.
Untuk menunjukkan rasa hormatku pada kekuatanmu, saya telah memutuskan untuk menggunakan salah satu serangan terkuat saya untuk menghadapi Anda. Ekspresi Fu Qiankun sangat serius saat dia berbicara perlahan. Setelah dia selesai berbicara, aura di tubuhnya berubah. Kekuatan Dao Surgawi. Saat Mo Xiaolong mendengar kata-kata ini, perasaan firasat yang kuat muncul di dalam hatinya. Gelombang yang mengerikan meletus pada saat ini dalam sekejap. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kekosongan yang awalnya disegel oleh formasi pedang Mo Xiaolong. Akhirnya, formasi pedang tidak dapat menahan kekuatan yang begitu menakutkan, dan retakan muncul di dalamnya. Dan saat berikutnya, bahaya tak terbatas menyapu hati Mo Xiaolong, dan aura kematian beredar di sekelilingnya. Dia menatap Fu Qiankun sekali lagi. Pada saat ini, fenomena abnormal muncul di atas kepalanya. Semua energi telah berkumpul bersama. Dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Mo Xiaolong tidak punya pilihan lain selain mencurahkan seluruh energinya ke dalam formasi pedang. Satu makna mendalam demi satu muncul. Rantai hukum muncul satu demi satu dan terhubung satu sama lain. Bahkan jika sekelompok dewa kuno datang ke sini, mata mereka akan dipenuhi dengan keputusasaan di bawah gerakan Mo Xiaolong ini. Namun, meski begitu, rasa krisis di hati Mo Xiaolong tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu meningkat lebih banyak lagi. Secara kebetulan, pada saat ini, perasaan krisis yang mematikan itu meningkat ke puncaknya, dan fluktuasi yang mengerikan segera meletus. Kekuatan dari berbagai fenomena itu sesuai dengan kekuatan Dao Surgawi yang baru saja dibangkitkan oleh Fu Qiankun. Hanya fenomena ini yang tampaknya mengandung banyak kekuatan Dao Surgawi itu sendiri saat mereka menyerang formasi pedang. Lapisan makna mendalam yang Mo Xiaolong kumpulkan dihancurkan satu demi satu dihancurkan, dan rantai pesanan aus. Bahkan cahaya yang dilepaskan oleh formasi pedang tidak dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan. Waktu perlahan berlalu. Pada akhirnya, retakan mulai menyebar pada formasi pedang, dan segera setelah itu, Mo Xiaolong merasa dia tidak bisa lagi mendukung formasi pedang. Semua pengekangan di sekitarnya hilang dalam sekejap. Namun, bahkan setelah melewati begitu banyak lapisan pertahanan, gelombang energi yang tersisa terus menyerang Mo Xiaolong. Dalam sekejap, Mo Xiaolong tidak punya cara untuk membela diri. Dia hanya bisa mengambil beberapa harta pertahanan dengan tergesa-gesa untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, kekuatan yang tak tertahankan dilepaskan. Seolah tubuh Mo Xiaolong seperti selembar kertas tipis yang mudah pecah, dia dikirim terbang. Rasa sakit yang tak tertahankan muncul di benaknya. Pada saat ini, Mo Xiaolong mengalami cedera serius. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Pada saat yang sama, ia mengedarkan teknik kultivasinya untuk membantu energi pil dalam menyembuhkan lukanya. Namun, meski begitu, wasiat Fu Qiankun masih tertinggal di lukanya, itulah sebabnya kecepatan pemulihannya sangat lambat. Setelah menyadari ini, Mo Xiaolong mengalihkan pandangannya ke depan sekali lagi. Matanya dipenuhi dengan syok yang dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa lawannya akan begitu kuat. Itu jauh melebihi imajinasinya. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah bertemu lawan yang sama mengerikannya dengan Fu Qiankun. Di mata Mo Xiaolong, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Fu Qiankun. Tentu saja, karena dia tidak pernah melawan Ye Xiao, dia tidak tahu seberapa kuat Ye Xiao. Dengan pertukaran jurus ini, sudah jelas siapa pemenangnya. Tidak ada artinya melanjutkan pertempuran lagi, Ye Xiao mengerti ini dengan sangat baik. Dia juga tidak bisa membiarkan Mo Xiaolong mati di sini, lagi pula, zaman dunia akan segera datang dan dia tidak tahu berapa banyak kehancuran yang akan terjadi di surga. Jadi, semakin banyak ahli, semakin baik. Dia tahu bahwa jika diberi kesempatan, Fu Qiankun pasti ingin membunuh Mo Xiaolong. Lagi pula, saat Fu Qiankun sedang menjalani masa kesusahannya, Mo Xiaolong justru bertindak dengan niat untuk membunuhnya. Ada dendam di antara keduanya, namun Mo Xiaolong masih mengambil langkah seperti itu. Fu Qiankun sangat marah dan dia ingin membunuh Mo Xiaolong bahkan jika dia harus membayar sejumlah harga. Dan Ye Xiao tidak bisa membiarkan ini terjadi. Itu sebabnya, Ye Xiao melangkah maju dan melambaikan tangannya, segera menyembuhkan Mo Xiaolong dan Fu Qiankun. Ini mengejutkan kedua ahli, karena mereka belum pernah melihat seseorang menyembuhkan orang lain hanya dengan lambaian tangan. Senyum mekar di wajahnya, dia memandang Fu Qiankun dan berbicara, "Saudara Fu, Anda harus tahu tentang zaman dunia yang akan datang." Saat dia berbicara, dia menunjuk Fu Qiankun dan mulai berbicara lagi. Bagaimanapun juga, dia adalah dewa kuno. Di zaman dunia yang akan datang, semakin banyak ahli, semakin banyak nyawa yang bisa kita selamatkan. Setiap dewa kuno sangat berharga pada saat ini. Aku tidak memberitahumu untuk melupakan dendammu. Lagi pula, ini bukan tempatku untuk campur tangan dalam masalah pribadimu. Jika kamu mau,
kamu bisa bertarung sampai mati dengannya setelah berurusan dengan zaman dunia. Sampai sekarang, bisakah kamu melupakan dendammu demi surga? Saat dia berkata, dia menunjuk ke atas. Dan seolah langit mendukung kata-katanya, guntur bergemuruh tanpa awan petir di langit. Fu Qiankun akan menjadi utusan surga. Karena langit sendiri mendukung kata-kata Ye Xiao, dia tidak lagi ingin membunuh Mo Xiaolong, setidaknya untuk saat ini. Sebaliknya, dia berbicara oke, saya akan melupakan masalah ini untuk saat ini, tetapi dengan satu syarat. Kondisi apa? Kali ini, bukan Ye Xiao yang berbicara, tapi Mo Xiaolong. Alasan mengapa kamu menyerangku dan ingin membunuhku, ceritakan semuanya. Fu Qiankun berbicara. Ye Xiao juga ingin tahu menatap Mo Xiaolong. Dia juga ingin mengetahui hal ini. Bagaimanapun, Mo Xiaolong sudah menjadi dewa kuno yang sangat kuat, begitu kuat sehingga ia dianggap sebagai dewa kuno terkuat di masanya. Tentu saja, God Emperor juga berasal dari zamannya, tetapi dia menjadi dominan bertahun-tahun setelah kematian God Finlord. Dan sesuatu yang bisa menyebabkan Mo Xiaolong bertindak sembrono seharusnya bukan hal yang biasa. Mo Xiaolong ragu-ragu. Saat ini, dia mengerti bahwa kemunculan Fu Qiankun di tempat ini hanyalah sebuah kebetulan. Lagi pula, jika Fu Qiankun benar-benar ada di sini untuk harta yang dia cari, dia tidak akan menanyakan pertanyaan ini. Pada akhirnya, itu adalah kesalahannya karena menyerang Mo Xiaolong dengan sembrono. Dia hanya bisa menghela nafas dan menyalahkan dirinya sendiri atas apapun yang terjadi. Dia membawa segalanya pada dirinya sendiri dan tidak ada orang lain yang bertanggung jawab untuk itu. Mo Xiaolong menghela nafas dan memutuskan untuk menceritakan semuanya. Dia berbicara sebenarnya, dunia ini istimewa. Spesial, ya, istimewa. Istimewa karena ada jalan rahasia di inti dunia ini yang mengarah langsung ke suatu tempat di ruang angkasa di luar dunia ini. Jangan tanya bagaimana jalan rahasia di inti dunia ini mengarah ke luar angkasa. Bahkan aku tidak tahu. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya menjelajahi reruntuhan dewa kuno, yang muncul di awal era ini tetapi dibunuh oleh seseorang yang disebut Dewa Samsara kuno, saya dan beberapa orang lainnya menemukan batu kenangan. Kenangan itu Stone merekam beberapa hal tentang sesuatu yang bahkan mengejutkan saya, belum lagi orang-orang yang hadir di tempat kejadian. Sebenarnya, kristal ingatan itu merekam peta dan beberapa hal tentang dunia ini dan jalan rahasia. Menurut kristal ingatan, ada dunia rahasia di ujung jalan yang langsung mengarah ke ruang di luar dunia ini. Jalan itu adalah satu-satunya jalan untuk muncul di depan pintu masuk dunia rahasia itu. Tidak ada cara lain yang bisa membawa seseorang ke tempat itu. Dan alam rahasia itu sebenarnya dulunya adalah dunia batin dewa kuno yang mati itu. Dia telah menyembunyikan harta karun tertinggi yang telah melampaui peringkat harta karun peringkat dewa di dunia batinnya. Dia menjadi sasaran dewa samsara kuno karena harta karun itu. Sekarang dia sudah mati, dia meninggalkan harta itu dan warisannya di dunia batinnya, dan berharap seseorang berhasil dalam warisannya. Karena harta itu adalah sesuatu yang telah melampaui peringkat harta karun ketuhanan, wajar bagiku untuk bertindak sangat hati-hati dan ingin mendapatkannya. Catatan penulis saya terkena flu dan demam. Inilah alasan saya tidak ingin menulis apapun dan tidak dapat memperbarui bab. Sekarang setelah kesehatan saya pulih kembali, saya akan terus memperbarui bab-babnya. Silakan terus membaca dan mendukung saya. Harta karun di luar Gatreng bagaimana ini mungkin? Saat pertempuran telah berakhir, Mo Xiaolong mengambil kembali batu 9 surga dan melepaskan para tetua klan bintang terberkati yang dia tekan. Selain Ye Xiao yang sudah tahu tentang harta karun peringkat Empyrean, semua orang terkejut saat mendengar kata-kata Mo Xiaolong. Mo Xiaolong menganggukkan kepalanya dan berbicara ya, harta di luar peringkat dewa. Aku tidak tahu apa sebutan harta itu, tapi tidak masalah. Selama aku bisa mendapatkan harta itu, aku akan tak terkalahkan di seluruh surga, dan mungkin sekali lagi menjadi eksistensi terkuat di alam semesta. Ye Xiao sama sekali tidak terkejut ketika dia mendengar harta di luar peringkat dewa, sebaliknya, dia terkejut mengetahui bahwa sebenarnya ada harta karun peringkat Empyrean lain yang ada di surga. Ini terlalu mengejutkan. Ye Xiao melambaikan tangannya, orang-orang yang datang ke tempat ini bersama Mo Xiaolong segera muncul di sampingnya. Kemudian Ye Xiao menunjuk ke arah mereka dan bertanya apakah ini orang-orang yang bersamamu saat kamu memperoleh kristal memori apakah itu sebabnya kamu membawa serta orang-orang ini. Mo Xiaolong mengangguk dan berbicara saya telah melewati beberapa bahaya bersama mereka dan telah mendekat. Mereka berjanji bahwa mereka tidak akan mengincar harta di luar Gatreng. Dan saya juga mengusulkan bahwa selain harta di luar Gatreng, mereka bisa ambil semua yang ada di dunia batin dewa kuno itu. Ye Xiao dan Fu Qiankun mengangguk mengerti. Di sisi lain, sekarang Mo Xiaolong mengatakan yang sebenarnya, dia khawatir. Lagi pula, Ye Xiao dan Fu Qiankun lebih kuat darinya.
Jika mereka memutuskan untuk mengambil harta itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton tanpa daya. Melihat wajah khawatir Mo Xiaolong, Ye Xiao mengerti apa yang dipikirkan Mo Xiaolong di dalam hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara, aku akan pergi ke ruang rahasia itu bersama kalian semua, tapi jangan khawatir, aku tidak akan mengambil harta itu. Aku tidak tertarik padanya. Fu Qiankun juga hanya tertarik untuk mengetahui harta apa itu. Dia sudah memiliki jalan untuk dilalui. Dia akan menjadi utusan surga. Dan pada saat itu, dia bisa bertarung dengan kekuatan surga itu sendiri. Dia juga tidak membutuhkan senjata apapun. Karena itu, dia juga berjanji tidak akan mengambil harta itu. Dengan janji Ye Xiao dan Fu Qiankun, Mo Xiaolong menghela nafas lega dan menganggukkan kepalanya. Kemudian dia memimpin semua orang ke inti dunia ini. Segera, semua orang menemukan jalan rahasia dan melangkah ke dalamnya. Ketika mereka berjalan ke jalan rahasia, Ye Xiao terkejut menemukan seluruh ruang penuh dengan makna mendalam spasial. Apa artinya? Artinya ruang rahasia ini dibuat dengan setidaknya 80% pemahaman tentang makna mendalam dari hukum ruang angkasa. Setelah berjalan melalui jalan rahasia, Ye Xiao dan yang lainnya menyadari bahwa mereka memang muncul di luar angkasa. Ye Xiao menyebarkan Divine Sense-nya, hanya untuk menemukan bahwa dunia di mana dia berada beberapa menit yang lalu sekarang jutaan kilometer jauhnya ke arah selatan. Ini mengejutkannya sepenuhnya. Dia tidak mengharapkan jalan normal, bahwa mereka hanya membutuhkan beberapa menit untuk berjalan, sebenarnya membawa mereka jutaan mil jauhnya dari dunia. Ye Xiao menarik napas dalam-dalam dan melihat ke depan, hanya untuk melihat bola cahaya berukuran 1 meter. Mo Xiaolong melangkah maju dan berbicara menurut kristal ingatan, selama kita menghancurkan bola cahaya, pintu masuk akan muncul yang akan membawa kita langsung ke dunia batin dewa kuno itu. Setelah mengatakan ini, dia melangkah maju dan menghancurkan bola cahaya itu. Bola cahaya bersinar terang sebelum pecah menjadi pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, pecahan cahaya mulai berkumpul bersama sebelum berubah menjadi sebuah pintu. Semua orang saling memandang dan menganggukkan kepala. Mo Xiaolong masih menjadi orang pertama yang membuka pintu dan melangkah masuk. Semua orang juga mengikutinya, dan Ye Xiao adalah yang terakhir masuk. Begitu dia melangkah ke pintu, Jiang Ming merasakan tekanan spasial yang kuat padanya serta aura kekerasan yang sangat besar di udara. Meskipun tekanan ini memengaruhi orang lain, itu tidak memengaruhinya sama sekali. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah area yang luas. Langit berwarna merah darah dan daratan berwarna coklat. Ada tulang dan mayat berserakan di mana-mana serta cahaya ilahi yang tampak bersinar untuk selama-lamanya. Fu Qiankun mengerutkan kening saat dia mengamati sekeliling. Mo Xiaolong dan yang lainnya sama. Tapi tidak satupun dari mereka berhenti, mereka terus bergerak maju. Tiba-tiba, semua orang berhenti dan melihat ke sebuah monumen batu di samping mereka, dan mata mereka terbelalak. Monumen batu mengandung fluktuasi hukum antariksa. Ye Xiao berkata sambil mengerutkan kening, lihat, ada pesan di atasnya. Tidak peduli siapa yang mendapatkan harta karun tertinggi akan mewarisi warisanku atau mewariskannya kepada generasi yang lebih muda. Ye Xiao tidak terkejut saat membaca ini. Dia hanya mengangkat bahu dan mulai melihat sekeliling. Di sisi lain, Mo Xiaolong, Fu Qiankun, dan yang lainnya mulai merenungkan kalimat itu. Jelas bahwa Mo Xiaolong bertekad untuk mendapatkan harta karun tertinggi. Karena itu masalahnya, dia juga akan mendapatkan warisan dari dewa kuno itu. Namun, dia sudah menjadi dewa kuno yang sangat kuat. Kemudian dia hanya bisa mencari orang yang cocok dan menerima orang itu sebagai muridnya sebelum mewariskan warisan dewa kuno. Itu agak merepotkan, namun, dibandingkan dengan nilai harta karun tertinggi, itu bukan apa-apa. Setelah selesai mempelajari tugu batu, mereka terus bergerak maju. Ye Xiao, yang berdiri di depan kelompok itu, mengangkat tangannya dan seberkas cahaya keluar dari jarinya. Jiwa kemudian muncul dari batu giok yang rusak di tanah di depan mereka dan menghilang ke udara tipis. Aku tidak percaya beberapa jiwa masih ada di sini setelah sekian lama. Sayangnya, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik di tempat di mana energi jahat memenuhi udara. Kata Ye Xiao sambil terus bergerak maju. Semua orang tercengang tetapi mereka mengerti dengan sangat baik. Bagaimanapun, ini dulunya adalah dunia batin dewa kuno. Dan sebagai dunia batin dewa kuno, sangat normal bagi kehidupan untuk muncul di dunia ini. Namun, dewa kuno itu pasti sedang terburu-buru ketika dia memisahkan dunia batinnya dari tubuhnya. Ini pasti menyebabkan kehancuran dunia ini, menghapus tanda kehidupan sepenuhnya. Meski demikian, jiwa dari ribuan makhluk kuat yang lahir di dunia ini pasti berkeliaran. Tanah di sini tandus dan penuh dengan banyak lubang.
Mereka akan menemukan kolam darah yang terbentuk dari darah para ahli yang jatuh yang lahir di dunia ini dari waktu ke waktu. Kolam-kolam ini dipenuhi dengan begitu banyak energi jahat yang bahkan membiarkan roh-roh darah yang sangat kuat yang menari dan menjerit di danau. Roh darah ini sangat kuat. Kekuatan mereka setara dengan penguasa. Sayangnya, mereka tidak bisa meninggalkan genangan darah dan mereka tidak hidup. Fu Qianqun menghela nafas, melambaikan tangannya, dan menghancurkan genangan darah. Pada saat yang sama, orang lain juga mengumpulkan barang-barang yang masih utuh. Tiba-tiba, Ye Xiao merasakan sesuatu di depannya dan dia tertegun. Angin bertiup melalui tanah tandus. Dia melihat kabut putih bergulung dan segera mendekat. Ada banyak bayangan di dalam kabut, tapi dia tidak bisa melihatnya dari dekat. Apakah mereka roh jahat, atau jiwa Mo Xiaolong juga memperhatikan dan bertanya. Mereka adalah sisa-sisa jiwa yang terbentuk dari energi jahat dan menyerap esensi tak berujung yang menembus tempat ini. Tapi mereka lemah dan tidak menimbulkan ancaman apapun. Ye Xiao berkata, namun, melihat skalanya, aku khawatir akan ada lebih banyak dari mereka. Saat Ye Xiao berbicara, dia berjalan ke depan dan mengangkat jarinya. Sinar cahaya meledak dan kabut putih menghilang tanpa jejak bersama dengan roh jahat di dalamnya. Sepanjang perjalanan mereka menemukan banyak makhluk jahat yang lahir setelah penghancuran kehidupan di dunia batin ini. Namun, semuanya dibunuh oleh mereka terlepas dari seberapa kuat atau kuatnya mereka. Ada banyak bahaya bagi orang yang lebih lemah di tempat ini, dan bahkan jika penguasa ekstrim masuk, mereka mungkin terbunuh sebelum mereka bisa pergi jauh di dunia ini. Namun, karena Mo Xiaolong, Ye Xiao, dan Fu Qianqun semuanya adalah dewa kuno, ancaman ini tidak menimbulkan bahaya apapun bagi mereka. Mereka ditangani dengan mudah oleh mereka. Tiba-tiba, fenomena aneh muncul di hadapan mereka. Itu adalah gunung berapi. Api yang dimuntahkan dari dalam mencapai ketinggian 10.000 meter di udara, menerangi langit. Meskipun jaraknya beberapa ribu meter, mereka masih merasakan panas yang menyengat. Ada sarang besar di puncak gunung, dengan puluhan burung api berputar-putar di atasnya. Masing-masing burung api itu sebanding dengan seniman bela diri alam dewa surgawi. Di sisi lain gunung itu ada sebuah danau yang sebesar sungai. Ada sebuah pulau yang dikelilingi pegunungan di tengah danau, dan di tengah danau ada sebuah kastil kuno. Ye Xiao menyipitkan matanya dan samar-samar dia bisa melihat beberapa bayangan di dalam kastil. Aku merasakan kekuatan api yang kuat di atas gunung berapi. Aku yakin ada harta karun di sana. Biarkan aku melihatnya. Seseorang, yang datang bersama Mo Xiaolong, tiba-tiba berkata sambil melirik sebelum menoleh untuk menatap Mo Xiaolong. Oke, Mo Xiaolong tidak mengatakan apa-apa dan hanya setuju. Lagi pula, dia telah berjanji bahwa selain harta tertinggi, yang lainnya akan menjadi milik mereka. Begitu orang itu pergi, bang, sebuah ledakan datang dari kejauhan. Mereka semua menyentakkan kepala ke depan dan melihat bahwa orang itu sudah mulai membunuh beberapa burung api. Dia mengendalikan kekuatan hukum api, dan setiap gerakannya dipenuhi dengan aura tertinggi. Dia secara alami lebih kuat dari burung api, belum lagi tingkat kultivasinya berada pada tingkat yang sangat berbeda dari binatang iblis itu. Dia hanya membutuhkan beberapa detik untuk membunuh semua burung api. Dia kemudian melompat ke gunung berapi. Setelah itu, semua orang menghela nafas dan mulai melihat ke depan. Senior Mo, kita berdua akan memeriksa kastil di sana. Orang lain berkata ketika dia melangkah maju dengan satu orang lainnya. Pada saat ini, Mo Xiaolong berkata, aku merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan dari sana, jadi kalian berdua tinggal di sini sebentar. Dengan itu, Mo Xiaolong menatap Ye Xiao dan Fu Qianqun yang menganggukkan kepala dan melangkah maju. Ye Xiao dan Fu Qianqun juga memutuskan untuk menjelajahi kastil, karena mereka juga bisa merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan di sana. Mereka bertiga kemudian terbang menuju kastil. Ye Xiao, apakah kamu merasakan sesuatu? Mo Xiaolong lebih akrab dengan Ye Xiao, jadi dia bertanya pada Ye Xiao dengan santai sambil menatap kastil. Ye Xiao mengerutkan kening. Memang benar dia bisa merasakan sesuatu di sana, tapi dia tidak tahu apa itu. Mereka bertiga tiba di atas kastil di danau. Sebelum mereka bisa datang ke daratan, segerombolan makhluk menyerbu mereka dari bawah dan mulai menyerang mereka. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa merasakan apa-apa meskipun mereka berkelahi di sana. Mo Xiaolong mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah kastil dilindungi oleh semacam formasi? Tidak. Mata Fu Qianqun bersinar dan dia menggelengkan kepalanya, itu seharusnya senjata peringkat dewa. Senjata peringkat dewa. Ye Xiao juga menganggukkan kepalanya. Kali ini, dia menjawab, saya merasakan fluktuasi energi yang hanya bisa dimiliki oleh senjata peringkat dewa. Sejauh yang dapat saya pikirkan, harus ada ruang independen di dalam senjata peringkat dewa di mana binatang iblis berada dipelihara.
Dan setelah merasakan invasi orang asing ke tanah ini, binatang iblis itu pasti keluar untuk menyerang kita. Fu Qiankun juga mengangguk setuju. Mo Xiaolong, tentu saja, memiliki banyak pengalaman sendiri. Dia juga tahu bahwa ini kemungkinan besar adalah kebenaran di sini. Tapi tidak ada dari mereka yang khawatir. Mereka terus bergerak maju sambil sepenuhnya mengabaikan binatang iblis itu. Mereka dengan acuh tak acuh diurus hanya oleh ledakan aura mereka yang tiba-tiba saja. Segera, mereka bertiga turun di depan pintu masuk kastil. Pintunya memiliki banyak rune aneh yang terukir di atasnya, dan rune itu terus menggeliat, seolah-olah itu bukan rune melainkan ratusan ribu cacing kecil. Pintu ini disegel. Kita harus membuka segelnya sebelum kita bisa memasuki kastil. Mo Xiaolong mengerutkan kening dan berbicara. Fu Qiankun memikirkan sesuatu dan menunjuk ke danau, berbicara saya pikir harta karun peringkat dewa mungkin menjadi kunci untuk membuka segel dan membuka pintu ini. Kita harus mengeluarkan harta itu dari dasar danau dan perbaiki sebelum kita bisa memanipulasi kekuatannya dan membangkitkan kekuatannya untuk membuka pintu. Ye Xiao, di sisi lain, tetap diam. Jika dia mau, dia bisa mematahkan formasi dengan mudah, tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak di sini untuk mendapatkan harta karun peringkat Empyrean atau membantu semua orang mendapatkan kekayaan mereka. Dia ada di sini hanya untuk melihat seperti apa harta karun peringkat Empyrean itu dan bagaimana pamerannya di depan Infinity Edge Blade miliknya. Dia tidak siap untuk membantu siapapun di sini. Jadi, dia membiarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Matanya bersinar dengan cahaya hijau saat dia melihat kastil. Tatapannya tampak menembus lapisan dinding dan melesat ke kedalaman kastil. Dia tiba-tiba mengerutkan kening tetapi saat berikutnya, matanya bersinar, dan dia bergumam penghancuran jiwa. Tanpa sepengetahuan siapapun, Ye Xiao membunuh jiwa yang sangat kuat yang tersembunyi di kedalaman kastil. Dia tidak mengharapkan jiwa yang sangat kuat disembunyikan di kedalaman kastil, di monumen serupa yang telah mereka lihat sebelumnya di mana beberapa kalimat ditulis. Jiwa ini adalah sisa jiwa kaisar kuno, pemilik dunia batin ini. Sepertinya dewa kuno itu meletakkan jebakan sebelum kematiannya untuk hidup kembali. Dia pasti sudah tahu bahwa dia akan mati sejak dia diincar oleh dewa samsara kuno. Sayangnya, karena Ye Xiao, rencananya gagal. Faktanya, bahkan jika dia tidak mengambil tindakan, dewa kuno itu tidak akan dapat dengan paksa merebut tubuh Mo Xiaolong atau Fu Qiankun. Lagi pula, keduanya juga dewa kuno. Dia juga mengerti bahwa perasaan tidak menyenangkan sebelumnya pasti berasal dari sisa jiwa itu. Sekarang dia telah memecahkan bahaya yang tersembunyi, tidak ada yang bisa membahayakan orang di sini. Dia pertama kali berencana untuk tidak membantu siapapun, namun, karena dia telah mendeteksi keberadaan sisa jiwa, dia dengan santai mengambil tindakan. Sekarang dia telah merawat jiwa yang tersisa, Ye Xiao dengan hati-hati mengamati setiap area di dalam kastil dengan bantuan mata wawasannya, dan segera menemukan apa yang disebut harta karun tertinggi. Harta karun ini adalah cambuk. Tapi itu bukan harta karun peringkat Empyrean. Itu adalah harta karun peringkat paling semu. Ye Xiao bisa merasakan nafas kekacauan dari cambuk ini dan mengerti bahwa cambuk ini pasti berasal dari kekacauan. Cambuk ini lebih kuat dari senjata peringkat dewa tetapi jauh lebih lemah dari senjata peringkat Empyrean. Ye Xiao agak kecewa tapi dia tidak mengatakan apapun. Saat Ye Xiao sedang mengamati bagian dalam kastil, Fu Qiankun dan Mo Xiaolong telah membawa harta karun itu keluar dari danau. Itu adalah cermin, dan sepertinya ada ruang independen di dalam cermin yang memelihara binatang iblis yang kuat. Mo Xiaolong membutuhkan waktu singkat untuk menyempurnakan cermin ilahi dan kemudian membawanya ke depan pintu. Bayangan gerbang terpantul di cermin, membuatnya mulai bersinar dengan cahaya hijau. Lampu hijau jatuh di gerbang dan rune yang menggeliat tiba-tiba berhenti. Dan detik berikutnya, bersamaan dengan suara berderit, gerbang perlahan terbuka. Ayo masuk ke dalam. Mo Xiaolong menatap Fu Qiankun dan Ye Xiao dan berbicara. Fu Qiankun mengangguk dan setuju, tapi Ye Xiao menggelengkan kepalanya. Dia berbicara kalian berdua harus pergi dan menjelajah, siapa tahu selain harta karun tertinggi yang kalian cari, kalian berdua mungkin mendapatkan kesempatan lain di dalam. Aku tidak akan pergi. Aku harus pergi ke tempat lain. Saat Ye Xiao berbicara, tanpa membiarkan mereka mengatakan apapun, dia tiba-tiba menghilang. Mo Xiaolong dan Fu Qiankun saling memandang dengan ekspresi bingung, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Sambil mengangkat bahu, mereka melangkah ke dalam kastil, siap untuk menjelajahinya. Tetapi tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa perasaan tidak menyenangkan di hati mereka telah menghilang pada suatu saat. Saat berikutnya Ye Xiao muncul di inti dunia. Setelah itu, dia sekali lagi menghilang dan muncul kembali di alam atas. Pada saat itu juga dia mendengar dari utusan surga lagi yang memberitahunya kabar baik.
Queen merawat Extreme Void Cosmic Dragon, dan dengan naga ke-9 turun, keberadaan naga leluhur menghilang sepenuhnya dari permukaan alam semesta. Sekarang, sampai zaman dunia, tidak ada bahaya yang dapat mengancam surga dengan kehancurannya. Alam atas, reruntuhan kuno. Di dalam reruntuhan kuno, Ye Xiao berdiri di tepi jurang. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke sini. Pertama kali dia datang ke sini, dia menerima warisan dari klan bermata tiga. Dan pada saat yang sama, dia bertemu dengan Jia Fei untuk pertama kalinya. Dia datang ke sini kali ini untuk memenuhi janjinya. Setelah keluar dari gudang Dewa Kekosongan, Ye Xiao memberikan semua harta peringkat dewa kepada Jia Fei tetapi tidak mengambil harta peringkat Empyrean untuk diberikan padanya. Itu karena dia ingin menggunakan harta itu untuk dirinya sendiri. Ini juga alasan mengapa dia membangun satu formasi teleportasi di dalam ruang harta di Void God Vault dan formasi kedua di dalam dunia di alam semesta kecilnya. Dia membangun dua formasi ini sehingga dia bisa dengan mudah datang dan pergi ke Void God Vault dan mengambil harta itu. Adapun untuk menyembuhkan luka parah Jia Fei, setelah memberinya semua harta peringkat dewa, dia berjanji padanya bahwa dia memiliki cara untuk memulihkannya dari lukanya. Dan dia datang ke sini kali ini semata-mata untuk memenuhi janjinya. Ye Xiao melompat ke dalam jurang, tapi seperti apa yang terjadi terakhir kali dia berada di sini, dia tidak jatuh, sebaliknya, dia mendapati dirinya berdiri di dasar jurang. Ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya, dia menemukan ini sangat aneh. Tapi kali ini, dia bisa dengan mudah melihat mengapa ini terjadi. Itu karena formasi peringkat dewa yang menutupi seluruh abis. Ye Xiao mulai bergerak maju, mengabaikan mayat yang tak terhitung jumlahnya yang dibunuh oleh iblis kuno. Segera, dia tiba di tempat di mana gas hitam samar mengambang di udara. Berbeda dengan waktu sebelumnya, Ye Xiao tidak merasa linglung setelah bersentuhan dengan kabut hitam. Pikiran dan jiwanya sangat jernih. Semakin dalam dia pergi, semakin tebal kabut hitam itu. Setelah berjalan beberapa lama, Ye Xiao muncul di depan sebuah istana raksasa dan kabut hitam menghilang. Ye Xiao sekali lagi mengamati istana raksasa dengan hati-hati. Istana itu mempesona dengan emas dan memiliki ubin kaca dan lantai kristal. Pilar emas yang diukir dengan naga dan burung phoenix menopang bagian atas langit-langit. Namun, terakhir kali, ketika dia datang ke sini, di tengah pilar, ada sepasang mata hijau dan di tengah kedua mata hijau itu ada mata putih. Tapi kali ini, tidak ada mata seperti itu di sini. Itu karena dia sudah mendapatkan tiga mata ras tiga mata. Ye Xiao kemudian berjalan lebih dalam ke istana raksasa dan muncul di aula besar di mana dia sekali lagi melihat peti mati berwarna merah darah di tengah aula besar. Namun, tidak seperti terakhir kali, peti mati berwarna merah darah hancur total kali ini. Formasi yang menutupi peti mati berwarna merah darah dari segala arah masih ada, tetapi di tengah formasi, bukannya peti mati, seorang wanita menawan sedang duduk bersila. Wanita ini memejamkan matanya dan rambut keemasannya yang halus dan berkilau terurai di belakang kepalanya. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Kulitnya sehalus salju dan memiliki fitur wajah yang indah. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah kecantikan yang mutlak. Melihat wanita cantik ini sekali lagi, Ye Xiao tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ini adalah kedua kalinya dia melihat wanita ini. Tidak ada keraguan bahwa hanya ratu yang bisa dibandingkan dengan kecantikan Jialan. Tetapi wanita ini memiliki sesuatu dalam dirinya yang tidak dimiliki ratu. Ini adalah pesona. Pertama kali dia melihatnya, dia mendapati pikirannya dikendalikan saat dia dimabuk oleh pesona kecantikan Jialan dan bahkan menciumnya. Kali ini, meski dia tidak merasa mabuk seperti terakhir kali karena kekuatan jiwanya yang luar biasa kuat, dia tetap terpesona oleh kecantikannya. Ketika Ye Xiao berpikir tentang terakhir kali ketika dia mencium bibir Cherry, dia sekali lagi menatap mereka, dan yang mengejutkan, mata Ye Xiao menjadi sedikit buram dan kesadarannya juga mulai kabur saat pikiran kotor tumbuh di benaknya dan dia telah dorongan untuk berhubungan intim dengannya sekali lagi. Tapi kendali Ye Xiao atas dirinya sendiri semakin kuat. Dia segera kembali ke akal sehatnya dan mengambil napas dalam-dalam. Wanita menyihir ini. Ye Xiao menggelengkan kepalanya dan tidak lagi menatap bibir Cherry-nya. Dia tidak menyangka masih terpesona olehnya. Dia benar-benar sesuatu yang lain. Kamu di sini. Merasakan kehadiran seseorang, Jia Fei membuka matanya dan menemukan Ye Xiao berdiri tidak jauh darinya. Senyum mekar di wajahnya saat dia mengerti bahwa Ye Xiao telah datang kepadanya untuk memenuhi janjinya. Ye Xiao mengangguk dan bertanya, aku akan mulai sekarang. Apakah kamu siap? Mulai sekarang Jia Fei mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Ye Xiao mengerti bahwa Jia Fei telah salah paham dengannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara, maksudku, aku akan mulai menyembuhkan lukamu. Jika kamu siap, maka aku akan mulai sekarang. Kamu tahu cara menyembuhkan? Jia Fei bertanya lagi dengan cemberut yang sama.
Ye Xiao tidak berbicara apa-apa. Dia hanya mengulurkan tangannya dan bergumam pemulihan kehidupan. Dan pada saat yang sama, dia memengaruhi kemampuan pemulihan kehidupan dengan pemahamannya tentang 90% makna kehidupan yang mendalam. Segera, Jia Fei merasakan lukanya pulih dengan cepat. Dia terkejut. Bahkan dengan buku kehidupan yang dia ambil dari Ye Xiao, dia tidak dapat menyembuhkan lukanya. Tapi kali ini, hasilnya benar-benar berbeda. Tapi lukanya sangat parah. Bahkan dengan arti kehidupan yang mendalam dan kemampuan pemulihan kehidupan, Ye Xiao hanya mampu menyembuhkannya sepenuhnya setelah lebih dari 7 jam penyembuhan terus-menerus. Ketika Ye Xiao selesai, dia duduk di tanah dan mulai terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dan dia benar-benar kelelahan. Dia tidak pernah menyangka penyembuhan Jia Fei akan sangat melelahkan. Di sisi lain, Jia Fei menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan tubuhnya luar dalam. Hanya setelah memastikan bahwa tidak ada luka tersembunyi yang tersisa, dia membuka matanya dan senyum mekar di wajahnya, membuat wajahnya yang sudah terpesona semakin menawan, menyebabkan jantung Ye Xiao berdetak kencang. Kamu benar-benar menyembuhkanku sepenuhnya. Aku tidak menyangka kamu bisa melakukannya. Kamu benar-benar sesuatu. Jia Fei berbicara sambil berdiri. Dengan langkah sederhana, dia menghancurkan seluruh formasi dan muncul di depan Ye Xiao dengan langkah keduanya. Dia segera tenang, menatap mata Ye Xiao, dan berbicara jika kamu butuh sesuatu, beri tahu aku. Selama aku bisa, aku pasti akan memberikan apa yang kamu inginkan. Tentu saja, permintaanmu tidak boleh terlalu ekstrim. Ye Xiao menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tenang aku tidak menginginkan apapun. Terima kasih. Aku tidak menyangka kamu begitu sopan. Saat dia berbicara, dia terkekeh. Kemudian dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tatapannya sepertinya telah menembus setiap lapisan dan belenggu langit saat dia langsung melihat keluar ke dalam Void of Chaos. Kemudian dia berbicara zaman dunia akan datang, dan kali ini, tidak sederhana. Aku tahu, Ye Xiao sudah tahu tentang apa zaman dunia ini. Tapi pada akhirnya, iblis kuno tertinggi hanyalah iblis alam dewa ilahi palsu. Dan Ye Xiao memiliki kepercayaan pada kekuatannya. Dia 100% yakin bahwa dia bisa menghadapi iblis kuno tertinggi. Tidak, kamu tidak mengerti. Jia Fei menggelengkan kepalanya dan menjelaskan saya bisa melihat zaman dunia yang akan datang. Itu datang dari kekacauan. Saya bisa melihat iblis, sangat mirip dengan iblis kuno di alam semesta ini, datang. Iblis ini adalah dewa ilahi palsu, sama sepertiku. Tapi selain dia, ada banyak Chaos Beast peringkat dewa ilahi palsu. Chaos Beast ini tidak sederhana, bahkan seniman bela diri dewa ilahi sejati akan merasa sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Dan ada kawanan mereka yang datang bersama dengan dari setan. Kupikir, iblis itu pasti telah menjanjikan sesuatu kepada para Chaos Beast itu. Tapi kenapa, saat Jia Fei berbicara, dia jatuh ke dalam pemikiran yang dalam dan bergumam iblis itu sudah menjadi dewa ilahi palsu. Dia seharusnya memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan alam semesta sumber dengan mudah. Lalu mengapa dia membawa kawanan binatang kekacauan apa yang dia takutkan dari? Sementara Jia Fei bingung, Ye Xiao terkejut. Dia tidak menyangka iblis kuno tertinggi akan membawa kawanan Chaos Beast bersamanya juga. Ini terlalu mengejutkan. Meskipun Jia Fei tidak tahu, Ye Xiao bisa menebak apa yang mungkin ditakuti oleh iblis kuno tertinggi itu. Itu tidak lain adalah Ye Xiao. Dia mampu terus melukai jiwa iblis kuno tertinggi dengan kemampuan penghancuran jiwa. Belum lagi, iblis kuno tertinggi tahu bahwa dia memiliki Bloodline of Calamity. Bagaimana mungkin iblis kuno tertinggi tidak suci? Ini pasti alasan mengapa dia membawa Chaos Beast itu. Bisakah Anda memberitahu saya berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyerang surga? Ye Xiao bertanya. Ye Xiao ingin tahu persis berapa lama waktu yang dia miliki di tangannya. Dan kemudian, dia akan merencanakan semuanya sesuai dengan itu. Jia Fei masih melihat ke atas. Dia berbicara saya tidak yakin, tetapi saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa mereka akan datang dalam waktu kurang dari 5.000 tahun. Ye Xiao mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengharapkan jangka waktu setidaknya 10.000 tahun, atau bahkan mungkin 100.000 tahun. Tapi dia tidak berharap itu begitu singkat. Masalahnya datang dengan sangat cepat. Ye Xiao menggelengkan kepalanya dan berbicara ada yang harus kulakukan, aku akan pergi. Jia Fei akhirnya mengalihkan pandangannya. Melihat Ye Xiao, dia berbicara meskipun malapetaka ini tidak ada hubungannya dengan saya, jika Anda mau, saya dapat membantu Anda alam semesta melawan zaman dunia yang akan datang. Namun, bahkan aku hanya dewa-dewa palsu. Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan satu Chaos Beast, apalagi kawanan mereka. Jadi, kamu harus memikirkan hal lain juga. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan menghilang.
Ye Xiao diam beberapa saat sebelum menghilang juga. Saat berikutnya Ye Xiao muncul, dia berada di alam ilahi. Alam ilahi. Di ruang gelap tak berujung, Ye Xiao mengambang. Dia menutup matanya dan mencoba berkomunikasi dengan surga. Dia tidak tahu apakah surga dapat mendengarnya atau tidak, tetapi dia tetap berbicara, bantu saya memahami hukum waktu. Saat dia mengucapkan kalimat ini, sebuah lubang hitam muncul di depannya entah dari mana dan menyedotnya ke dalamnya saat kekuatan hisap yang kuat dihasilkan. Ketika dia akhirnya mendapatkan kembali postur tubuhnya, dia mengamati sekelilingnya. Baginya, dia berada di sebuah lembah, dan dia belum pernah ke sana sebelumnya. Dia mencoba untuk melihat ke depan, tetapi tidak ada apa-apa selain bentangan pegunungan dalam pandangannya. Dia mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, mengapa saya menganggap tempat ini familiar. Tidak, saya tidak familiar dengan tempat ini, tetapi nafas di sini. Ini, tiba-tiba, Ye Xiao menyadari sesuatu dan bertindak seolah-olah dia disambar petir yang kuat. Dia berseru, ini adalah alam mimpi. Tepat ketika Ye Xiao berseru, sebuah suara agung memasuki telinganya, ya, ini adalah alam mimpi. Ye Xiao menoleh dan menemukan utusan surga berdiri di depannya. Tanpa memberi Ye Xiao kesempatan untuk bertanya, utusan surga berbicara, alam mimpi sebenarnya sama denganmu. Itu tidak lahir secara alami, sebaliknya, surga menciptakannya dari sumber surga. Tempat ini sangat dekat ke sumber surga, dan juga lapisan pertahanan pertama. Jangan tanya saya bagaimana Realm of Dreams bisa bertahan melawan serangan. Anda telah mengalami sendiri Realm of Dreams. Kemudian dia menunjuk ke sebuah monumen tidak jauh dan berbicara, itu adalah monumen Dao Surgawi. Anda dapat memahami hukum apapun dan makna mendalamnya darinya, bahkan hukum waktu dan makna mendalam waktu tidak terkecuali karena Anda telah melakukannya, disetujui oleh surga itu sendiri. Ye Xiao mengangguk mengerti dan ingin mengatakan sesuatu, tapi utusan langit menghilang. Seolah-olah utusan surga datang ke sini terutama untuk memperkenalkannya ke tempat ini. Menggelengkan kepalanya, Ye Xiao tersenyum pahit dan kemudian fokus pada monumen Dao Surgawi. Monumen Dao Surgawi adalah monumen besar. Ye Xiao harus mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan dia kagum. Ada banyak garis dan simpul di atas monumen Dao Surgawi, dan mereka memancarkan getaran langit berbintang. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melihat beberapa ritme Dao di dalamnya. Dia buru-buru duduk bersila di depan monumen Dao Surgawi dan menutup matanya. Saat dia mencoba membuat hubungan mental dengan monumen Dao Surgawi, dia merasakan aura aneh menyelimutinya dengan penghalang. Dia juga sepertinya mengerti bahwa dia tidak perlu khawatir dengan berlalunya waktu di tempat ini. 1 tahun di sini sama dengan 100 tahun di luar. Bahkan jika dia menghabiskan 400.000 tahun di sini, itu hanya setara dengan 4.000 tahun di luar. Karena dia tidak perlu khawatir tentang berlalunya waktu, dia memutuskan untuk meluangkan waktunya untuk memahami dan menyempurnakan 3.000 hukum dan makna mendalamnya, bukan hanya hukum waktu. Dia mencoba bertanya kepada surga apakah dia bisa melakukannya atau tidak dan segera mendapat tanggapan berupa rasa nyaman yang aneh yang tiba-tiba muncul di hatinya. Saat dia fokus, pemandangan ilusi yang mewakili alam semesta kecilnya muncul di belakangnya. Sepertinya proyeksi alam semesta, tapi tidak ada yang bisa melihatnya. Dalam adegan ilusi alam semesta kecil ini, Divine Naschen Soul terlihat duduk bersila di atas sesuatu dengan mata tertutup. Iya, kristal yang mendominasi dewa tidak dapat dilihat di alam semesta kecil ilusi ini, tetapi Ye Xiao Divine Naschen Soul memang muncul. Setelah itu, pemandangan yang sangat aneh muncul. Divine Naschen Soul benar-benar mengangkat tangannya yang memegang buah Dao. Buah Dao memiliki 2.999 utas, setiap utas mewakili hukum surga. Pada saat ini, di depan monumen Dao Surgawi, Ye Xiao merasa telah tiba di sumber semua Dao Surgawi. Segumpal api meledak dan berubah menjadi bintang. Itu kemudian terus runtuh dan mengembun menjadi satu titik sebelum berubah kembali menjadi segumpal api. Detik berikutnya, dia merasa telah sampai ke mata badai. Dia dikelilingi oleh angin kencang yang bahkan bisa menghancurkan jiwa dan raganya. Sebelum dia bisa melihatnya lebih dekat, petir muncul entah dari mana dan kabut gelap turun. Dan segala macam fenomena aneh muncul. Ye Xiao tahu bahwa setiap fenomena berhubungan dengan hukum Dao Surgawi. Dia mulai memahami semuanya dengan lambat. Waktu berlalu dengan lambat dan segera, 300 tahun berlalu. Dalam 700 tahun ini, Ye Xiao menyempurnakan pemahamannya tentang semua hukum biasa dan maknanya yang mendalam. Setelah itu, dia mulai berfokus pada hukum unik, dan butuh lebih dari 5.000 tahun untuk menyempurnakan pemahamannya tentang semua hukum unik. Sekarang, hanya hukum tertinggi yang tersisa. Ye Xiao fokus untuk memahami hukum tertinggi. Waktu berlalu dengan lambat dan segera, 10.000 tahun berlalu. Pada hari ini, ruang di sekelilingnya berdesir dengan intens,
tetapi ditekan oleh kekuatan aneh yang sepertinya berasal dari tanah itu sendiri. Kalau tidak, riak kekuatan spasial begitu kuat sehingga bisa menghancurkan seluruh dunia. Ketika riak spasial yang intens menghilang, pilar cahaya keluar dari atas kepala Ye Xiao. Ye Xiao akhirnya membuka matanya dan bergumam kaget, aku sudah memahami 70% arti mendalam hukum ruang angkasa sebelumnya. Tapi untuk memahami 30% sisanya, aku butuh 10.000 tahun. Dan itu di depan monumen Dao Surgawi. Lalu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menyempurnakan pemahaman saya tentang makna luar angkasa yang mendalam secara normal? Ye Xiao menarik napas dalam-dalam dan menenangkan hatinya. Kemudian dia kembali bergumam, tidak heran bahwa sejak awal waktu, selain naga leluhur yang lahir dengan pemahaman 100% tentang makna mendalam hukum tertentu, tidak ada satu orang pun yang pernah muncul yang dapat memahami makna mendalam hukum agung, sampai 100%. Mari kita lihat berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk memahami hukum kehancuran dan makna mendalamnya. Dengan itu, Ye Xiao sekali lagi menutup matanya dan fokus pada pemahaman, dan seperti 40.000 tahun berlalu. Dan pada hari khusus ini, riak kuat lain milik hukum penghancuran muncul yang ditekan oleh kekuatan aneh yang muncul dari tanah di bawah, dan setelah itu menghilang, seberkas cahaya keluar dari kepala Ye Xiao. Ini berarti bahwa dia telah memahami dengan sempurna arti kehancuran yang mendalam. Dan itu benar-benar memakan waktu 40.000 tahun. Jelas, memahami hukum penghancuran dan makna mendalamnya jauh lebih sulit daripada memahami hukum antariksa. Hingga saat ini, 55.700 tahun telah berlalu. Selain berlalunya waktu, satu hal yang patut disebutkan adalah, dengan setiap kesempurnaan hukum, alam semesta kecilnya membesar dan banyak dunia baru lahir. Di saat yang sama, kehidupan juga menunjukkan tanda-tanda kemunculan untuk pertama kalinya. Tapi itu tidak benar-benar muncul. Lagi pula, semesta kecil Ye Xiao masih kekurangan satu aturan yang sangat penting bagi alam semesta. Hukum waktu. Harus diketahui bahwa bakat kultivasi Ye Xiao selalu di bawah rata-rata. Meskipun kemampuan komprehensifnya kuat, itu masih belum bisa menandingi tingkat kejeniusan. Namun meski begitu, kecepatan pemahamannya sudah bisa dikatakan sangat cepat. Lagi pula, dia dibantu oleh surga itu sendiri. Ada banyak sekali orang yang ingin memahami hukum tertinggi dengan sempurna, tetapi bahkan setelah menghabiskan puluhan juta tahun, mereka tidak dapat menyelesaikan tujuan mereka. Sekarang setelah dia berhasil memahami makna mendalam dari dua hukum tertinggi hingga 100%, inilah waktunya untuk memahami hukum penciptaan dan makna mendalamnya. Dia sekali lagi fokus dan segera tersesat di dunianya sendiri. Sama seperti sebelumnya, waktu mulai berlalu dengan cepat, dan segera, 60.000 tahun berlalu. Akhirnya, riak lain milik hukum penciptaan muncul di angkasa. Dan pada saat yang sama, pilar cahaya melesat ke langit. Itu sangat terang sehingga bisa menerangi seluruh langit. Akhirnya, saatnya untuk memahami hukum waktu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat monumen Dao Surgawi yang berdiri begitu tinggi sehingga orang harus berada sangat dekat untuk melihat isinya dengan jelas. Monumen itu tampak sangat aneh. Tidak ada yang lain selain coretan acak dan beberapa pusaran. Dia bisa merasakan kekuatan waktu hanya dengan tatapan sederhana. Dia dengan cepat mempersiapkan pikirannya untuk berbaur di dalamnya. Dia langsung menyadari bahwa waktu yang luas dan tidak pernah berakhir dapat dirasakan saat berasimilasi dengan waktu itu sendiri. Ada contoh waktu yang perlahan membentuk pusaran, dalam kekacauan, dan bahkan arus balik. Ini semua adalah contoh di mana waktu mengalir terbalik. Ye Xiao tercengang. Jadi ini saatnya. Dulu, karena Ye Xiao bahkan tidak bisa merasakan hukum waktu, dia selalu merasa bahwa waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, disentuh, atau bahkan dirasakan. Dia merasa bahwa waktu lebih misterius dan abstrak daripada ruang. Ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka bisa menembus ruang tetapi waktu. Namun, baru sekarang dia mengerti bahwa betapapun hebatnya kultivasi seseorang, atau bahkan jika mereka mampu menghancurkan seluruh dunia, tidak ada yang dapat mempengaruhi waktu. Waktu sangat rumit, dan jalur utama yang membuat alam semesta tetap berjalan. Seiring waktu berlalu, tubuh Ye Xiao tiba-tiba bergetar. Aura misterius mengalir keluar dari tubuhnya. Rasanya lembut, seperti dedaunan yang jatuh, dan lembut seperti pendaran matahari terbenam. Saat dia merasakan waktu mengalir tanpa batas melalui ruang yang luas, Ye Xiao akhirnya mulai memahami hukum waktu. Dia tidak berhenti di situ. Dia siap untuk sepenuhnya memahami hukum waktu dan makna mendalamnya. Waktu terus berlalu seperti sungai yang panjang tapi Ye Xiao tidak terpengaruh sedikit pun. Dia bahkan tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Dia sepenuhnya fokus untuk memahami hukum waktu. 1 tahun, 1000 tahun, 100.000 tahun, dan begitu saja, semakin banyak waktu berlalu.
Ye Xiao tidak memperhatikan perubahan yang dia alami, tetapi jika seseorang hadir di sini, mereka akan terkejut melihat gambar ilusi alam semesta kecilnya mengalami perubahan besar semakin lama dia terus memahami hukum waktu. Tidak hanya aliran waktu muncul di alam semesta kecilnya, alam semesta kecil sekali lagi mulai mengembang. Dunia baru yang tak terhitung jumlahnya lahir di dalamnya, dan akhirnya, kehidupan juga lahir dalam bentuk pohon di awal. Semua jenis pohon dan tumbuhan muncul di berbagai dunia, tetapi selain itu, tidak ada kehidupan lain. Namun, saat Ye Xiao terus memahami esensi waktu, perlahan-lahan, sungai muncul dan mulai mengalir, angin muncul dan melahirkan berbagai bentuknya seperti badai, tornado, tsunami, del. Setiap tindakan yang terjadi di dalam alam semesta kecilnya didukung oleh waktu itu sendiri. Jika waktu tidak hadir, bahkan jika sungai muncul, ia akan tetap diam, dan tidak akan mengalir. Hal yang sama berlaku untuk banyak bentuk angin. Tidak hanya itu, perubahan tak terhitung yang terjadi di alam semesta didukung oleh hukum waktu. Sebenarnya, tidak salah jika dikatakan bahwa setiap perubahan terjadi karena hukum waktu. Ye Xiao tidak tahu sudah berapa lama dia tetap memahami hukum waktu dan maknanya yang mendalam kali ini, tetapi ketika dia membuka matanya, matanya berkilat dengan cahaya yang dalam. Sayangnya, saya hanya bisa memahami 40% makna mendalam dari hukum waktu. Ye Xiao menghela nafas dengan menyesal. Kemudian dia berkomunikasi dengan surga, ingin tahu apakah dia akan meninggalkan tempat ini sekarang, dapatkah dia datang ke sini lagi dan terus memahami makna hukum waktu yang mendalam nanti. Dan jawaban yang dia terima adalah positif. Surga hanya melakukan bisnis pertukaran. Anda membantu saya dan saya akan membantu Anda sebagai gantinya. Surga tahu bahwa itu harus bergantung pada Ye Xiao di zaman dunia yang akan datang juga. Itu sebabnya, itu tidak menolak permintaan Ye Xiao, meskipun dalam beberapa hal, permintaannya sangat ekstrim. Ye Xiao, yang duduk di depan monumen Dao Surgawi, akhirnya menyelesaikan meditasinya dan berjalan keluar. Dia berencana untuk bertemu wanitanya kali ini. Meskipun, itu mungkin beberapa ribu tahun dalam kenyataan, tetapi bagi Ye Xiao, itu sudah ratusan ribu tahun. Dia merindukan keluarganya, jadi dia berencana untuk pergi dan menemui mereka. Dengan demikian, dia menghilang dan muncul kembali di dunia dewa kuno. Dia mulai berkeliaran tanpa tujuan pada awalnya, ingin mengamati sekeliling dan memahami sudah berapa lama dia tinggal di ruang misterius itu. Tetapi ketika dia benar-benar memahami hal ini, dia terkejut. Itu karena dia sebenarnya sudah menghabiskan lebih dari 4.000 tahun. Zaman dunia tidak terlalu jauh. Ye Xiao tahu dia harus pergi dan menemui wanita itu. Siapa yang tahu betapa khawatirnya mereka karena tidak melihat atau mendengar tentang Ye Xiao untuk waktu yang lama. Tentu saja, mereka pasti tahu bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi pada Ye Xiao karena jejak jiwanya masih ada di jiwa mereka. Mereka bisa merasakan napasnya dari jejak jiwa. Di kota bulu kuno, ada sebuah halaman besar. Saat ini, di halaman ini, hanya ada dua orang yang hadir. Seorang wanita cantik dan seorang pria muda. Keduanya adalah ahli alam dewa kuno. Xuan, apakah kamu yakin tentang itu? Wanita cantik itu memiliki ekspresi yang bertentangan di wajahnya saat dia menatap pemuda itu dan bertanya. Pemuda itu menganggukkan kepalanya dan berbicara, "Ibu, saya mendapat berita ini langsung dari pemimpin Sekte Fu dari Sekte Dao Takdir. Beberapa bulan yang lalu, dia mengumpulkan dewa kuno dari banyak dunia dan mengumumkan bahwa zaman dunia akan turun ke surga dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Kita harus siap. Akan baik untuk memberitahu saudara perempuan saya dan ibu-ibu lain tentang hal itu juga. Tapi di mana mereka? Mengapa mereka tidak ada di sini?" Su Suer menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia berbicara, mereka dibawa pergi oleh ratu. Saya pikir tidak akan lama lagi mereka akan kembali. Pria muda itu menganggukkan kepalanya dan melihat ke langit di luar jendela, dan berbicara dengan suara rendah, "Aku ingin tahu kapan ayahku akan kembali." Saat Su Suer mendengar ini, tubuhnya bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam dan juga melihat keluar jendela, dan berbicara, "Jangan khawatir, dia pasti akan segera kembali. Dia pasti punya alasan penting untuk tidak kembali kepada kita selama bertahun-tahun." Ye Xuan, putra Ye Xiao, menganggukkan kepalanya dan tidak berbicara apapun. Sejak lahir, ia selalu ditemani oleh banyak ibu dan saudara perempuannya. Dia hanya mendengar tentang ayahnya dari mulut mereka tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia selalu ingin bertemu Ye Xiao, tapi Ye Xiao tidak pernah kembali. Setelah berkultivasi selama ribuan tahun, dia telah menjadi ahli alam dewa kuno, tetapi Ye Xiao masih belum kembali. Ini menyebabkan kekosongan muncul dan tinggal lama di hatinya. Saat Ye Xuan tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba menyadari seseorang muncul di luar jendela. Dia jelas tidak terbiasa dengan orang ini,
Tetapi untuk beberapa alasan, dia merasakan ikatan yang dalam dengannya. Ketika Ye Xuan benar-benar memikirkannya, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi gemetar saat matanya terbuka lebar. Hal yang sama berlaku untuk Su Suer. Dia juga menatap sosok di luar jendela dengan ekspresi kaget. Seluruh tubuhnya gemetar, dan ketika dia sadar kembali dan melihat wajah tersenyum yang sama menatapnya, dia mengabaikan putranya dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Xiao, berkata, "Ye Xiao, aku sangat merindukanmu." Dan tindakannya yang tiba-tiba menegaskan kepada putranya bahwa orang di luar jendela adalah ayahnya. 1090